Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudi Prayoga. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Pak Agus Darmawan. Untuk soal yang pertama mengenai faktor-faktor pergerakan yang lahirnya Bauhaus. Nah, untuk yang pertama yaitu dalam konteks sejarah dan sosial. Jadi Bauhaus ini muncul pada periode pasca Perang Dunia I, di mana Jerman yang mengalami perubahan besar secara sosial, politik, dan ekonomi. Perang dunia ini menyebabkan keruntuhan Kaisaran Jerman dan munculnya Republik Weimar. Bauhaus didirikan pada tahun 1916 di Weimar sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial tersebut. Gerakan ini mencerminkan semangat baru yang muncul pasca perang dan fokus pada inovasi, perubahan, rekonstruksi. Nah, untuk yang kedua, pembangunan seni dan kerajinan. Jadi Bauhaus ini untuk mengatasi pemisahan antara seni dan kerajinan yang terjadi pada masa itu. Pendiri Bauhaus, Bertel Gropius, ingin menggabungkan seni, arsitektur, dan kerajinan dalam satu kesatuan yang holistik. Bauhaus menekankan pentingnya hubungannya antara desain, fungsi, dan produksi massal. Pendekatan ini bahwa perubahan signifikan dalam pendekatan seni dan desain pada masa itu dengan mempromosikan kesederhanaan, fungsionalitas, dan eksperimen dalam desain. Yang ketiga, dosen dan mahasiswa Bauhaus. Jadi maksudnya ada school. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan Bauhaus adalah kehadiran dosen dan siswa yang berbakat dan berpengaruh. Bauhaus menarik banyak tokoh terkemuka dalam dunia seni, arsitektur, dan desain, termasuk Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lionel Venegar, Marcel Breuer, dan Mies van der Rohe. Desain ini membawa gagasan inovatif dan eksperimental ke Bauhaus, dan siswa Bauhaus juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan ide praktik Bauhaus. Untuk soal yang kedua, yaitu ciri khas dari Bauhaus itu seperti contoh kayak red balloon yang dilukis seperti ini nanti, yang dilukis oleh seniman ikonik yaitu Paul Klee di tahun 1922, yang berbentuk geometris berwarna-warni yang terlihat seperti melayang, memberikan kesan yang unik. Satu lingkaran yang mencolok karena ornamen-ornamen yang terbentuk kotak-kotak membuat fokus terletak pada balon itu. Soal yang ketiga, ciri khas dari pergerakan Swiss style yaitu menggunakan grid matematis untuk menciptakan struktur yang teratur dan utuh, layout yang asimetris, dan penggunaan fotografi daripada ilustrasi, huruf sans serif, terutama helvetica dan Akzidenz Protex menjadi ciri khas dari Swiss style graphic design sebagai pengaruh dari arsitektur modern dan grafis industrial yang memperjuangkan prinsip-prinsip bentuk mengikuti fungsi. Swiss style graphic design lebih banyak menekankan pada penggunaan elemen visual yang minimal seperti tipografi dan layout isi daripada tekstur dan ilustrasi. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal keempat, menampilkan sebuah contoh desain grafik Swiss style seperti ini.
pada desain ini memanfaatkan ruang negatif, bersih dan sederhana, lebih sering menggunakan font sans serif dan layout asimetris. Bersih dan sederhana yang dimaksud adalah tidak menggunakan elemen-elemen tambahan yang tidak berhubungan dengan isi konten. Penggunaan font sans serif memberikan kesan modern, kontemporer dan efisien. Untuk layout asimetris dalam hal keseimbangan visual digunakan agar memberi kesan adanya movement atau gerakan sehingga lebih dinamis dan tidak statis atau kaku. Untuk soal yang kelima, yaitu sejarah pop art. Pop art merupakan sebuah gerakan seni yang muncul di Inggris pada tahun 1950-an dan 1960-an yang juga berkaitan dengan globalisasi. Musik pop dan budaya-budaya kaum muda yang dibawa oleh Elvis Presley dan The Beatles. Pop art adalah suatu seni yang terkadang abstrak, menyenangkan, dan berlawanan dengan pembuatan seni artistik pada umumnya. Sebelum pop art ada, seni adalah milik orang kaya, pintar, media, dan para seniman itu sendiri. Salah satu bentuk awal desain pop art adalah karya dari Richard Hamilton, John Michael, dan John Walker pada tahun 1956 yang berjudul Just What Is That Makes Today Homes So Different, So Appealing. Karya tersebut berupa penggabungan potongan gambar dari berbagai sumber, sehingga pop art pada dasarnya berasal dari istilah popular kultur, yaitu sebuah ungkapan yang menggambarkan sebuah budaya rendah atau kalangan bawah karena lebih berkaitan dengan masalah hiburan, komersial, bahkan selera masyarakat awam. Pop art pertama berkembang pada pertengahan 1910-an di Inggris dan berakhir pada 1950 zaman di Amerika Serikat. Artis pop art pada zaman itu hanya mementingkan gambarannya di billboard, lukisan, pengiklanan majalah atau produk. Lalu Lawrence Allow, seorang kurator, menggunakan istilah budaya populer di dalam seninya yang berjudul The Arts and Mass Media. Allow adalah salah seorang pengkritik yang mempertahankan pop art sebagai sebuah bentuk seni yang sah. Untuk soal yang keenam, yaitu menampilkan sebuah karya dari pop art, yaitu yang berjudul Just What Is That Makes Today Homes So Different, So Appealing, yaitu karya dari Richard Hamilton, John Michael, dan John Walker pada tahun 1956. Jadi pada tahun 1919 atas pemerintah dan Peter John Cohen, saat itu staf senior dari POC, kaum di bidang Hindia Belanda, diterbitkan Memories dan Nevolis yang ditulis pada Nevolis yang dituliskan pada 4 halaman kertas folio, ditulis tangan, isinya berita ringkas kegiatan perdagangan serta kedatangan dan keberangkatan kapal niaga, baik di Batavia maupun di berbagai
Petroligen, pos-pos perdagangan Belanda. F.D. Haan, sejarawan dan penulis buku Kode Batavia, mengatakan bahwa surat kabar internal itu diedarkan di kalangan pejabat dan pegawai company setelah melalui proses pemeriksaan karena prosesnya manual. Apalah surat kabar yang baca-baca dirilis koin itu tentu sangat terbatas. Untuk jawaban yang ke-10, soal yang ke-10 yaitu pada akhir abad ke-18, tepatnya 31 Desember 1799, VOC menyerahkan seluruh properti dan wilayah kekuasaannya kepada pemerintahan kerajaan Belanda yang kala itu adalah protektoran Prancis. Pemerintahan Prancis sangat liberal, menyuburkan masuknya modal swasta hingga wilayah kolonialnya. Nah, di Hindia Belanda, pertumbuhan iklan juga terkena imbas pula oleh kondisi ini saat sektor perkebunan dan pertambangan pada tahun 1970. Hal ini didukung pula dengan terbitnya UU Agraria, Undang-Undang Agraria. Nah, dalam dunia percetakan muncul kebutuhan baru, percetakan brosur iklan dan promosi. Asosiasi Perubahan Gula misalnya memiliki kegiatan sebagai lembaga penelitian memproduksi brosur-brosur sebagai wahana informasi dan promosi. Mungkin dari yang saya jawab hari ini mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.